interaktif ya kita workshopnya hari ini. Ya, ya hari ini kita bakalan belajar terkait Figma ya teman-teman yang dibawakan oleh Kak Tara nantinya ya. Kak Tara sebagai asisten lab ya di School of Information Systems. Ya, Figma ini juga salah satu tools juga ya teman-teman yang bakalan kita pakai di kalau kalian nanti masuk di sistem informasi ya teman-teman di Binus University. Nah, nanti kita bakalan banyak belajar ya, bisa buat prototyping pakai Figma. Jadi, teman-teman boleh nyiapin device-nya masing-masing ya, teman-teman, biar bisa langsung hands on ya bersama Kak Tara. Nah, mungkin langsung aja ya, boleh kita mulai untuk workshopnya. Dipersilakan ya untuk Kak Tara. Terima kasih. Oke, sebelumnya suaraku udah kedengaran jelas belum ya, Kak? Oke, udah ya. Aman, Kak. Oke, aku izin share screen juga ya, Kak. Oke, udah kelihatan jelas untuk gambarnya, teman-teman? Kelihatan aman. Aman, Oke, Kak. oke. Paling sebelumnya perkenalkan dulu ya, teman-teman. Tadi mungkin udah sempat sedikit disinggung sama Kak Risa juga untuk nama aku gitu ya. Cuma kita perkenalan lagi gitu ya. Sebelumnya salam kenal teman-teman, nama aku Fadila Tara Salsabila. Kalian bisa sapa aku Katara gitu ya. Aku salah satu asisten lab di Information System Laboratory gitu ya. Jadi lumayan sering bersinggungan juga sama mata kuliah UXRD gitu ya teman-teman, apalagi sama aplikasi Figma gitu. Jadi salam kenal teman-teman untuk uh, workshop kali ini nanti akan dibawakan sama aku gitu ya sampai mungkin ya sampai sejam 2 jam ke depan gitu ya. Oke, mungkin aku langsung aja gitu ya bawain materinya hari ini biar kita bisa langsung hands on juga ke Figma-nya nanti. Nah, ini mungkin buat kalian yang belum tahu gitu ya, apa sih Figma gitu ya. Dan aku yakin sebenarnya kalian udah pada familiar sih sebenarnya gitu ya sama Figma. Karena kayaknya lumayan udah uh, major juga untuk Figma ini, untuk desain-desain gitu ya. Bahkan bukan cuma buat prototyping aja gitu ya, atau buat UI, user interface aja gitu. Bahkan aku ngeliat banyak teman-teman aku pakai untuk desain brosur gitu ya, poster, kemudian slide itu juga bisa pakai Figma. Jadi benar-benar sebenarnya Figma ini ya multi platform yang bisa dipakai banyak untuk mendesain sesuatu lah teman-teman. Jadi bukan cuma buat uh, user interface aja. Nah, menyinggung terkait UI dan UX, kemarin teman-teman kan udah belajar teorinya ya teman-teman. Nah, ada yang masih ingat nggak bedanya UI sama UX? Kemarin ada yang tahu mungkin? Kalau ada yang tahu boleh chat mungkin teman-teman. Tahu reactionnya. Ada berapa nih? Cielo, Michelle, Kennard, Fadli, Cherry. Gimana teman-teman? Ada yang tahu kira-kira bedanya UI dan UX? Atau masih bingung nih Kak? Aku nggak tahu. Oke, kayaknya masih pada bingung juga ya teman-teman. Atau mungkin lupa gitu apa bedanya UI dan UX. Oke, bedanya sebenarnya teman-teman. Kalau UI itu kan berdasarkan singkatan dari user interface gitu ya. Nah, kalau misalkan UX itu kependekan dari user experience gitu. Nah, sebenarnya dua hal ini nggak bisa dipisahin juga sih gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin UI itu kan tandanya kita fokus kepada user interface-nya, tampilannya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin UX, kita fokusnya ke user experience gitu, lebih ke fungsionalitas misalkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita terlalu mikirin UI-nya aja gitu, misalkan kayak tampilan ini yang penting bagus gitu. Nah, nanti ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya si user gitu. Nah, kalau misalnya kita cuma mikirin fungsionalitasnya doang pun, nanti ternyata mungkin desainnya kurang menarik gitu ya. Itu juga akan menjadi suatu permasalahan juga, teman-teman. Jadi sebenarnya
ketika kita membuat satu desain ya harus sesuai dengan kebutuhan user, kemudian desainnya menarik dan juga kalau misalnya kalian pernah dengar gitu ya, accessibility gitu ya. Nah, ini accessibility-nya harus tinggi gitu. Contohnya misalkan bisa digunakan sama orang-orang yang punya kebutuhan khusus kayak buta warna dan segala macamnya gitu. Makanya biasanya ada contrast checker gitu ya atau uh, fitur-fitur yang bisa ngecek apakah sebenarnya aplikasi yang kita buat ini bisa dibaca dengan mudah oleh orang-orang yang memiliki misalkan buta warna gitu. Nah, paling aku langsung lanjut aja gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau pakai Figma gitu ya, kita tuh bisa ada dua akses gitu ya teman-teman. Ada bisa dari website secara langsung atau kalian bisa download desktop app-nya. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih suka kalau dari desktop app gitu ya, karena memang udah kebiasaan juga. Nah, aku nggak suka aksesnya dari website gitu. Cuma kalau teman-teman di sini belum punya app-nya gitu ya, kalau misalkan kalian mau ngikutinnya nanti dari websitenya itu juga nggak masalah gitu. Nah, em, paling harusnya selanjutnya ini kita bakal langsung masuk hands-on ke Figma-nya gitu ya teman-teman untuk menjelaskan terkait fitur-fitur apa aja sih yang sebenarnya ada di Figma gitu. Nah, em, paling aku pandu teman-teman. Kira-kira di sini udah pada punya aplikasi Figma-nya belum ya teman-teman untuk hands-on nanti? Kalau udah boleh reactionnya, kalau enggak, berarti aku anggap kalian pakainya website ya, teman-teman. Gimana yang ada di sini, teman-teman? Kayak Cielo, Michelle, Kennard, Fadli, dan juga Cherry. Gimana, teman-teman? Oke, mungkin aku akan perlihatkan dulu kali ya, kalau dari website tuh kayak gimana. Oke, kalau dari website gitu ya, sebenarnya kurang lebih kayak yang tadi aku mention di sini, yaitu pakai website figma.com. Jadi kalian bisa langsung aja search figma.com gitu ya. Nah ini kita akses yang ini. Nah karena aku udah login gitu teman-teman, jadi ini langsung ke login gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian belum gitu ya, nanti bisa langsung aja login atau kalian belum punya akunnya ya kalian bisa sign up dulu gitu ya. Ini kalau misalkan mau cepet bisa langsung continue with Google teman-teman gitu. Nah kebetulan di sini aku pakai email dari Binus ya. Nah ini salah satu benefit juga sebenarnya teman-teman kalau misalkan kalian punya email sekolah gitu ya. Jadi bisa pakai yang namanya Figma Education. Nanti kalian bisa verify gitu ya. Langsung aja ketik Figma for Education. Nanti kalian akan didirect gitu ya ke Figma Education-nya, terus nanti diminta untuk masukin beberapa data-data diri untuk mahasiswa atau untuk siswa gitu ya. Nanti di situ akan diputuskan lah sama kalau nggak salah namanya share ID gitu ya. Apakah kalian verified gitu ya seorang student atau enggak gitu. Nah, kalau udah harusnya tampilannya kayak gini sih teman-teman. Itu karena tadi belum ada yang respon juga, jadi aku anggap kalian sebenarnya udah pada masuk ya, teman-teman, ke tampilannya. Atau kalau misalnya ada yang belum, mungkin boleh reactionnya ya, biar nanti aku bisa pandu untuk masuk ke Figma gitu, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, paling ini aku mau close aja ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang kendala dari websitenya, bisa langsung raise hand atau nanti chat aja di komentar ya, teman-teman. Di sini aku mau pakai aplikasinya aja, karena aku lebih nyaman kalau di aplikasi, gitu. Nah, pertama-tama gitu ya, kalau misalkan kita mau buat suatu desain gitu ya, desain Figma untuk prototipe kita, yang pastinya kita harus bikin Teams dulu, teman-teman. Nah, bikin Teamsnya gimana? Kita bisa ke bagian sini nih. Nah, ini aku namanya ada udah bikin tadi workshop. Aku coba-coba.
Nah, ini kalian bisa langsung create new aja. Nah, misalkan aku mau namainnya tutorial gitu ya. Ini aku create team. Nah, ini kalau misalkan kalian, kan biasanya kita ngedesain itu nggak cuma sama satu orang aja gitu ya. Biasanya sama beberapa teman kita atau kolega kita. Nah, ini bisa kalian langsung invite gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau invite sekarang, kalian mau invite nanti juga nggak masalah. Ini bisa di skip aja. Karena aku sendiri, jadi aku skip aja. Nah, ini salah satu benefit yang tadi aku bilang ya teman-teman. Kalau misalkan aku udah verify as a student gitu ya, atau educators. Nah, ini aku bisa pakai yang team plan education gitu ya dengan secara gratis teman-teman. Ini perbedaannya lumayan banyak sebenarnya. Kalian bisa pakai variabel, bisa pagesnya nih jadi banyak gitu ya. Prototypingnya lebih advance gitu ya. Cuma karena aku anggap kalian semuanya pakai yang starter, jadi kita pakai yang starter aja di sini. Gitu. Nah, kalau udah harusnya kebentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi harusnya kalau yang free itu cuma bisa 3 ya. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin Figma-nya gitu ya, bikin desainnya ya udah kalian bisa klik 2 kali tim project yang tadi udah dibikin, terus kalian bisa create, terus kita pakai yang ini, yang desain. Sebenarnya ada banyak ya, Figma tuh ada banyak banget, bisa Figjam, Slides, Buzz, Site, Make gitu ya. Cuma kita untuk yang hari ini gitu ya, materinya itu kita lebih fokus ke gimana sih cara kita bikin prototyping gitu ya untuk user interface kita. Jadi kita pakainya yang desain. Kalau udah, ini langsung diklik aja. Nah, kalau udah, ini sebenarnya tampilan yang pertama kali kalian lihat adalah seperti ini, teman-teman, by default-nya. Nah, mungkin aku akan kasih tahu basic-basicnya dulu juga gitu ya, untuk apa aja sih sebenarnya tools-tools yang ada di sini. Nah, yang pertama mungkin ada main menu gitu ya. Nah, ini kalau kalian hover, kalau kita hover tuh tandanya kita nggak klik apa-apa, tapi kita taruh kursor kita di atas icon tersebut gitu ya. Nah, ini ada captionnya, yaitu main menu. Kalau kita klik, itu anggapannya ini kayak menu bar yang ada di Microsoft Word atau Microsoft Excel gitu ya, teman-teman. Jadi kayak ada file, ada edit, ada view, kita bisa atur terkait workspace kita di sini gitu. Nah, saya misalkan kalian mau ngumpulin file kalian nih yang Figma. Nah, ini kalian itu harusnya ngumpulnya pakai .fig gitu ya. .fig itu caranya dengan kalian ke file terus kalian save local copy gitu ya. Jadi bukan pakai yang export. Kalau misalnya pakai yang export nih harusnya malah kepisah-pisah. Jadi gambar yang kalian masukin bisa aja jadi kepisah dari prototipenya. Jadi malah nggak ada gitu gambarnya. Jadi harusnya kalian pakainya yang save local copy. Nah, ini ada edit, ada view juga. View ya berarti kita mengatur tampilan dari workspace kita. Terus habis itu ini ada objek, ada teks gitu ya. Ini kita bisa lihat-lihat juga di sini nih pengaturan-pengaturan di main menunya. Nah, kemudian di sini ada file gitu ya. Ini ada layersnya sebenarnya di sini teman-teman. Nah, yang tadi aku bilang gitu ya, pages ini kita anggapannya punya ini tuh kanvas teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tambahin gitu ya satu page lagi, ini tuh anggapannya 2 kanvas yang berbeda. Nah, saya misalkan aku mau ganti ini deh, ganti jadi warna merah. Nah, kalau aku ganti page, dia berubah jadi warna hitam yang tadi karena ini 2 page yang berbeda gitu. Ini kalau aku tambah lagi, ya berarti dia beda page lagi gitu. Kalau misalkan pakai yang gratis gitu ya, ini kita cuma bisa maksimal 3. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang tadi yang for student gitu ya, yang for education, itu dia bisa unlimited gitu. Itu salah satu benefitnya. Nah, kemudian layers ini nanti akan aku ajarkan juga ya selagi kita berjalan untuk materinya.
Nanti kita bisa atur-atur mau misalkan kayak kalian di Canva gitu ya. Di Canva itu kan bisa kita atur dia mau di paling depan atau di paling belakang. Nah, ini kita bisa atur-atur di layers. Nah, ini ada aset, aset apa aja yang kita punya di em, workspace kita. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ini ada variabel. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian habis dari sini mau explore lebih jauh lagi gitu ya terkait prototyping di Figma, itu kalian bisa mempelajari variables juga teman-teman. Karena ini lumayan kepake banget ya kalau kalian jadi UI UX designer di industri gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau cita-citanya jadi UI UX designer, silahkan explore variables teman-teman. Nah ini ya let's say misalkan kalian punya color palette gitu ya, kalian mau seluruh workspace kalian itu color palette-nya konsisten, nah lebih enak pakai variables ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada ini di bawah ini, teman-teman, ada tools nih yang paling sering akan kita gunakan nanti. Jadi kalau di sini ada move, ada hand tool, ada scale gitu ya. Aku paling suka biasanya pakai antara move sama scale aja sih. Kalau scale ya kita nanti akan ngatur eh, skala dari misalkan ikonnya atau dari komponennya gitu ya. Ini kita bisa pakai scale. Ntar aku akan jelaskan juga bedanya apa gitu ya sama pakai yang biasa gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kalian hover itu ada frame gitu ya. Ini ada frame, ada section, ada slice. Ini frame itu kalau kita klik gitu ya, ini ada banyak macamnya teman-teman. Ada phone gitu ya, ada tablet, ada desktop, ada presentation dan lain-lainnya. Nah ini kalau misalkan hari ini mungkin kita akan pakai yang phone gitu ya nanti gitu. Nah ini ada banyak macamnya juga dari Android, iPhone 14 sampai iPhone terbaru pun juga ada gitu ya. Nah ini udah ada template-nya, kita tinggal pakai. Oke, selanjutnya habis itu di sini kan ada dua tab juga ya, yang satu desain, yang satu prototype gitu. Nanti kalau misalkan kita di prototype gitu ya, nanti bentar, kita bisa pilih device apa yang menjadi prototype kita nantinya. Kayak tadi kita kalau misalnya udah bikin pakai frame-nya iPhone 17 ya kita bisa menyesuaikan gitu ya, device-nya juga iPhone 17 biar nanti bener-bener tampilannya tuh mirip gitu ya. Kayak di iPhone 17 tuh kayak gimana sih gitu jalannya si aplikasi kita. Nah, harusnya untuk perkenalannya kayak gitu aja teman-teman untuk Figma feature-nya. Habis ini paling kita udah mulai langsung masuk gitu ya ke materi-materi yang ada di Figma. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin teman-teman terkait pengenalannya atau aman? Kalau nggak ada yang tanya, paling aku nanti langsung izin lanjut aja ya, teman-teman. Oke, aku lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita bakal udah mulai ngedesain-desain, teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu design styles and variants, gitu ya. Nah, ini berdasarkan teorinya dulu. Kita ada beberapa subteori di sini, yaitu ada komponen style, page style, sama master komponen. Gitu. Nah, kalau komponen style ini basically sebenarnya kita itu mengatur style dari si elemen-elemen yang ada di Figma gitu. Misalkan kita bikin button, kita warnain buttonnya. Terus habis itu tulisan dari buttonnya ini, gitu ya, fontnya itu kita ganti-ganti gitu. Atau kita misalkan bold, kita italic. Nah itu udah salah satu bentuk dari komponen style. Karena yang penting kita mengubah gitu ya elemen visualnya agar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita nantinya. Nah, itu based on definisinya gitu aja kalau komponen style. Kalau page style gitu ya, kalau ketika kita ngomongin style-style gitu ya, berarti kita kan ngomongin desainnya. Nah, kalau page style, tadi sebenarnya kita udah menerapkan juga, teman-teman. Page style itu kita cuma tinggal mengganti warna dari kanvas kita yang tadi. Nah, yang selanjutnya ada master komponen gitu ya.
Nah, master component ini sesuai dengan namanya master gitu ya. Nanti dia juga punya instance atau punya anggapannya tuh kayak anak gitu ya dari em, komponennya. Jadi nanti dari satu komponen gitu ya, kita bisa pakai komponen itu berulang kali. Terus habis itu nanti si komponennya ini, kalau misalnya kita mau ganti warna tiba-tiba gitu ya. Let's say misalnya kita punya suatu button. Nah, si user kita gitu ya, atau si pengguna yang mau menggunakan aplikasi kita, itu dia nggak suka sama warnanya gitu ya. Dia mau ganti dari warna biru ke merah gitu. Kalau kita ganti satu-satu, itu kan sebenarnya capek ya teman-teman gitu. Nah, kita bisa pakai si master component ini. Jadinya dia cuma ganti si masternya aja. Terus nanti eh, anak-anaknya yang lain gitu ya, button-buttonnya yang lain, itu langsung ikut ke warna yang masternya gitu. Nah, paling kita langsung eh, kasih contoh aja gitu ya teman-teman untuk gimana sih sebenarnya pengimplementasian komponen style, page style, dan juga master komponen ini. Nah ini aku masuk lagi ke Figma. Nah sebenarnya, oh ya aku punya soal di sini teman-teman. Wait ya, aku paling kasih di Zoom dulu untuk soalnya. Ya, siapa tahu kalian mau lihat secara langsung. Wait ya. Nah, itu udah aku kirim di kolom chat. Teman-teman kalau misalkan mau download gitu ya. Nah, itu isinya ada soalnya sebenarnya. Nah, ini adalah soal kita, teman-teman. Jadi, case study sekarang gitu ya. Jadi kan biasanya kita kalau mau buat suatu aplikasi sebenarnya ada konteksnya juga ya, teman-teman. Kalau nanti kalian jadi UI UX designer pun, nanti kalian pasti diminta untuk membuat suatu aplikasi yang udah ada let's say brand identity-nya atau mungkin udah ada pakemnya nih kayak gini gitu. Jadi kalian tinggal mengikuti sebenarnya gitu. Jadi udah ada latar belakangnya juga biasanya. Nah, kalau di sini gitu ya berdasarkan case study kita, nah di sini let's say ternyata sebagai pelajar SMA gitu ya, ini ternyata ada permasalahan yaitu banyak anak SMA yang banyak tugas gitu ya. Dia punya banyak tugas terus menumpuk. Terus habis itu dengan kejadian ini jadi dia suka lupa gitu mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Dan di sini ceritanya ada survei sederhana gitu ya, survei singkat. Ternyata lebih dari 70% siswa ini mengaku pernah lupa deadline tugasnya setidaknya sekali dalam sebulan. Nah, mayoritas dari mereka masih mengandalkan catatan kertas yang mudah hilang atau aplikasi bawaan ponsel yang terasa membosankan dan tidak personal. Nah, terus di sini dia bilang Pocket Task hadir sebagai solusi sebuah aplikasi to-do list mobile yang dirancang khusus untuk pelajar gitu. Dan dia minta untuk tampilannya ini clean, terus warnanya menarik dan juga fiturnya sederhana tapi efektif gitu. Jadi intinya kita diminta untuk membuat tampilan gitu ya dari suatu aplikasi to-do list mobile gitu teman-teman. Nah, kalau kita next. Nah, ini ada target penggunanya gitu ya. Target penggunanya adalah pelajar SMA berusia 15 sampai 18 tahun yang aktif menggunakan smartphone dan juga membutuhkan cara yang praktis untuk mengatur kegiatan belajar mereka. Nah, sebagai UI UX designer pemula, kita diminta untuk merancang tampilan aplikasi Pocket Task ini. Ini udah sesuai dengan yang aku sampaikan tadi gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau membuat suatu aplikasi gitu ya. Kita kan juga harus tahu pain point-nya gitu ya, target penggunanya. Nah, di sini kita udah tahu nih target penggunanya gitu ya, anak SMA berusia 15 sampai 18 tahun. Nah, berdasarkan em, latar belakang tadi gitu ya dan case kita tadi, berarti kita kan udah tahu juga gitu ya pain point-nya apa. Nah, mungkin di sini ada yang bisa bantu aku gitu untuk menjawab kira-kira pain point dari target pengguna kita tuh apa sih? Tuh, atau masih bingung nih kira-kira teman-teman ternyata. Teman-teman kayak Cielo, ada Cielo, Michelle, Kennard, Fadli, Cherry, sama Ryumori. Gimana teman-teman? Ada yang tahu kah
pain point-nya apa dari aplikasi yang mau kita buat kali ini? Oke, mungkin masih pada bingung juga ya, teman-teman. Kayak paling aku langsung bantu jawab aja gitu ya. Aku langsung bantu ketik juga. Oke, pain point-nya sesuai dengan yang tadi gitu ya. Nih, kita lihat sering lupa mengerjakan PR, kelupaan jadwal ulangan, atau bingung harus mulai dari mana ketika banyak tugas menumpuk. Sebenarnya pain point-nya adalah banyak tugas menumpuk, terus habis itu jadi lupa mengerjakan deadline-deadline tugasnya gitu ya teman-teman. Jadi ya bisa kita jadikan itu sebagai pain point mereka gitu karena mereka itu hanya mengandalkan tadi catatan kertas ini yang mudah hilang gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu ya teman-teman untuk pain point-nya sebenarnya apa yang dirasakan dari target pengguna kita. Kemudian dari situlah kita baru bisa anggapannya menjembatani gitu ya. Kita sediakan solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Nah, kita paling next lagi aja gitu ya. Nah, ini ada beberapa fitur aplikasi. Nah, paling kita untuk mengimplementasikan yang materi pertama, kita buat ini dulu ya, teman-teman. Jadi ada splash screen dan onboarding, habis itu ada sign in dan sign up gitu ya. Ini paling aku buat dulu. Nih, aku screenshot dulu biar aku nggak lupa ya. Kita masukin ke Figma kita. Oke, aku pakai yang page satu aja deh, yang belum diapa-apain tadi. Oh, yang belum ada warnanya itu page 2. Ini aja. Oke, kita buat splash screen-nya dulu. Nah, tadi kan kita udah sempat ngeliat ya, teman-teman, bahwa kalau misalnya kita mau bikin si halamannya ini, kita pakai frame gitu ya. Frame-nya ini kita bisa klik di sini, terus kita lihat di sini bahwa ada banyak pilihannya. Let's say aku mau HP-nya itu yang terbaru aja, iPhone 17 gitu ya. Kita bisa langsung klik dan dia nanti langsung muncul di sini teman-teman untuk frame-nya yang sesuai dengan layout dari iPhone 17. Lebarnya udah sesuai, panjangnya juga udah sesuai gitu. Nah, dari sini aku mau kasih nama biar nggak bingung gitu ya. Ini aku kasih nama splash screen. Nah, habis itu dia bilang saat aplikasi pertama kali dibuka, pengguna akan melihat splash screen berisi logo Pocket Task selama 2 detik. Setelah itu, muncul halaman onboarding dengan 2 slide singkat yang memperkenalkan fitur utama aplikasi. Oh ya udah, berarti aku eh, mau duplicate gitu ya si frame ini untuk nanti jadi halaman onboarding kita. Nah, karena halaman onboardingnya ada 2, ini aku mau copy paste aja dengan cara kita pakai CTRL-C, CTRL-V gitu ya, atau kalian juga bisa pakai CTRL plus D, teman-teman. Nah, ini aku pakai CTRL-D, jadi langsung ke duplicate. Nah, ini aku ganti aja onboarding 1. Terus di sini onboarding 2 gitu. Oke, karena kita belum punya logo Pocket Task gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian di industri, pada umumnya kita udah dikasih gitu ya teman-teman logonya. Jadi sekarang, let's say aku anggap ya aku bikin aja gitu ya untuk eh, logonya. Jadi aku mau tulis aja pakai biasa, pakai teks di sini. Terus aku tulis di sini Pocket Task. Pocket Task. Nah, ini let's say aku mau ganti typografinya. Misalkan aku biasanya pakai Poppins, terus aku ganti jadi agak bold gitu ya. Dan habis itu fontnya aku agak gedein. Nah, gini. Alignment-nya juga bisa diketengahin.
Mungkin warnanya kita bisa ganti misalkan jadi warna biru gitu ya. Nah, ini udah salah satu bentuk dari implementasi tadi teman-teman, komponen style gitu ya. Karena kita udah ganti fontnya, terus habis itu kita ganti juga nih, apakah kita mau pakai dia medium, semi bold, bold gitu ya. Jadi untuk ketebalannya kita atur, terus font size-nya kita atur juga, kita ganti warnanya gitu ya. Itu udah termasuk salah satu bentuk dari komponen style. Sebenarnya sesimpel itu, teman-teman, untuk komponen style. Nah, ini, let's say aku udah jadi gitu ya untuk halaman splash screen-nya. Terus habis itu kita mau buat onboarding dengan dua slide singkat yang memperkenalkan fitur utama aplikasi, gitu ya. Tadi kan untuk aplikasinya itu tulisannya bisa ada to-do list-nya gitu ya. Jadi aku mau nulisin manfaatnya gini aja. Dapatkan fitur to-do list menarik yang dapat membantu kamu mencatat hal-hal sekolahmu. Nah, ini karena kebesaran gitu ya, jadi nggak kelihatan. Nah, ini bisa kalian atur gitu ya untuk font size-nya biar lebih sesuai. Nah, let's say misalkan tadi aku mau jadi ini agak medium gitu ya, bukan bold. Nah, terus habis itu aku copy paste aja gitu ya di sini, di halaman ini. Terus dia bilang di bagian bawah terdapat tombol mulai gitu ya. Nah, ini aku sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi harusnya sih setiap halamannya itu tulisannya berbeda ya. Tapi biar kita cepet juga, dia aku mau langsung contohin aja. Nah, berarti kalau misalkan ada tombol mulai, kita harus bikin buttonnya dulu gitu ya. Nah, kita bikin button bisa dengan cara kita klik yang rectangle ini gitu ya. Ini sebenarnya banyak shape-nya. Nah, cuma salah satunya karena kita mau buat button, kita pakai yang rectangle. Nah, kita tinggal sesuaiin, misalkan aku mau bikinnya segini gitu ya untuk buttonnya. Nah, ini aku sesuaiin aja warnanya sama si pocket task, tadi logonya. Terus biasanya button itu kan nggak sebenarnya bisa aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang rectangle, tapi untuk yang zaman sekarang biasanya lebih modern. Jadi dia biasanya lebih mengatur ke corner radiusnya itu ada lebih melengkung gitu teman-teman. Nah, jadi kalian bisa atur sebenarnya di bagian sini gitu ya, di bagian appearance. Jadi ada corner radius di bagian design, di tab design. Kalau misalkan kalian ternyata tampilannya seperti ini, ya silahkan diganti dulu ke yang tab design ini. Baru kalian eh, klik misalkan kalian ketik mau 20 corner radiusnya gitu. Nah, ini aku udah pakai 20. Habis itu kita tinggal masukin tulisan mulai gitu ya. Tadi sama pakai teks juga kayak gini. Pakai teks terus kita masukin ke buttonnya tadi. Mulai. Nah, aku pengen ada ikonnya nih, teman-teman. Icon kayak tanda panah gitu. Nah, salah satunya kita bisa pakai yang namanya plugins gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai plugins, kita bisa ke actions gitu ya. Terus kita ke bagian tab yang plugins and widgets. Terus kita cari aja Iconify. Ini untuk kita mencari icon-icon. Ini salah satu icon yang common sebenarnya teman-teman. Nah, misalkan aku mau cari right gitu ya. Nah, ini aku mau pakai yang ini aja. Let's say seperti ini. Terus aku langsung masukin gitu ya.
Ini aku ganti warnanya jadi, nah ini kalian kalau mau ganti gitu ya, ini harus diklik 2 kali lagi. Karena kalau misalnya kalian klik sekali, ini si frame-nya yang keganti warnanya. Jadi kalian silahkan bisa dipilih dari layernya gitu ya, layer yang sebelah kiri. Nah ini kita ganti jadi warna yang sama dengan teks mulai gitu. Nah habis itu dia bilang tadi di bagian bawah terdapat tombol mulai. Oh, dia nggak bilang ya secara spesifik bahwa di mana tombol mulainya, di kanan apa di kiri, jadi bebas gitu ya. Nah, let's say seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita sudah mengimplementasikan komponen style gitu. Nah, komponen style udah selesai. Tadi kita untuk sub materi yang keduanya adalah page style, teman-teman. Nah, kalau page style ya berarti kita tinggal mengganti kanvasnya tadi yang kayak aku bilang. Kanvas itu kan yang ada di belakang sini ya. Sesimpel kita ganti sih page-nya ini aja tadi. Warnanya misalkan jadi agak ini ya, hijau-hijau kayak gini nih. Nah, ini udah salah satu bentuk dari page style gitu ya. Memang seperti ini saja sebenarnya untuk page style, teman-teman. As simple as that. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu master komponen ya, teman-teman. Jadi, yang kayak tadi aku bilang, dengan adanya master komponen, kita bisa mengubah eh, banyak komponen lainnya gitu ya, dengan hanya satu master komponen aja. Gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba mau ganti warna, gitu ya, kita nggak perlu ganti satu-satu, kita bisa tinggal ganti si masternya aja. Mungkin aku mau coba pakai si tombol mulai ini ya. Ini aku keluarin dulu, gitu ya. Aku keluarin, terus habis itu aku agak adjust dikit deh. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bikin master komponen gitu ya, gampangnya kita itu tinggal klik si komponen apa yang mau kita jadikan master. Terus habis itu kita lihat di bagian sini gitu ya. Ini ada beberapa fitur-fitur yang ada di Figma gitu ya. Ini ada union, subtract, intersect gitu ya. Terus habis itu di sebelahnya juga ada masking gitu ya. Terus ada create komponen. Nah, inilah gitu ya yang kayak ada persegi gitu ya, 4 persegi gitu. Nah, ini bisa kalian klik, teman-teman. Nah, kalau udah berbentuk kayak ada ungu-ungunya kayak gini, nah ini tandanya udah jadi gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian mau tulis button gitu, ini udah bisa. Nah, cara aksesnya gitu ya, sebenarnya bisa dengan beberapa cara gitu ya. Nih, kalau kalian lihat gitu ya, dia kan sama ya, teman-teman. Tapi yang satu tuh ada anggapannya kita tadi yang kotak-kotak ungunya, yang satunya lagi enggak gitu. Nah, kalau kita klik gitu ya, di sini dia bentuknya juga beda. Dia kayak kotak kosong. Kalau di sini kan kotaknya ada 4 gitu ya. Nah, ini berarti udah instance dari sini, teman-teman. Nah, cara dapetin instance itu ada beberapa cara sebenarnya. Kalian bisa klik si master komponennya, terus kalian copy paste CTRL-C, CTRL-V gitu ya, seperti ini. Atau kalian juga bisa dapetin dari aset, aset di sebelah sini. Jadi kita create in this file. Nah, ini kalian tinggal drag and drop. Sebenarnya ada beberapa cara gitu. Nah, kalau kita coba gitu ya, kita coba ubah. Ini aku mau ubah warna merah biar kelihatan. Nah, kalau kalian lihat, yang tadi instance-instance ini gitu ya, itu ikutan keganti. Sedangkan tadi yang bukan salah satu komponen gitu ya, atau instance dari yang tadi kita buat, itu dia nggak keganti gitu. Itulah salah satu fungsi adanya master komponen gitu. Nah, ini paling aku balikin aja warnanya.
Nah, untuk master komponen itu ditaruhnya di luar gitu ya. Karena dia akan jadi aset masternya yang tidak boleh diotak-atik. Nah, habis itu kita masukin aja instance-instance ini. Nah, kalau kalian ragu, udah sesuai antar halaman atau belum, nih kalian bisa copy paste aja dari yang di halaman sebelumnya. Terus kalian klik frame-nya, baru kalian paste kayak gini. Nah, itu udah pasti dia XY-nya tuh sama. 119, 714, di sini juga sama. 119, 714. Gitu. Nah, ini aku hapus aja. Nah, habis itu biasanya kalau misalnya kita ngomongin splash dan onboarding, itu juga pasti ada kayak slideshow titik-titiknya gitu ya. Nah, paling aku kasih di sini ada gambar-gambarnya dulu aja gitu ya. Gambarnya aku mau ngambil dari Iconify tadi juga, yaitu to-do list. Coba ya. Nah, let's say ini ya, biar ada warnanya sedikit. Terus sama ini deh. Sebenarnya bebas, mau apa aja. Yang penting ada gambarnya ya, teman-teman. Ada ilustrasinya lah, gitu. Nah, habis itu aku mau tambahin slideshow. Nah, kita tambahin slideshow dengan cara dari ellipse ini, gitu ya. Kita bisa hold shift, teman-teman. Terus kalian baru bikin si lingkarannya. Nah, biar apa? Biar dia itu kelok gitu ya, antar panjang dan lebarnya. Karena kalau misalkan kalian nggak pakai shift, terus baru dibuat gitu ya untuk lingkarannya, itu nanti bisa kayak gini, teman-teman. Gitu. Tiba-tiba jadi oval. Nah, kalau misalnya kita hold shift, nah dia jadi kelok gitu antara panjang dan lebarnya. Ini bisa langsung kita duplicate aja. Oke, kalau udah, ini aku mau grouping. Kalian bisa pakai yang group selection. Nah, ketika kita mau bikin si slideshow gitu ya, kita kan sebenarnya kalau dari halaman satu ke halaman satunya lagi gitu ya, itu pasti ada kayak warna yang berbedanya gitu ya, teman-teman. Sorry, ini cuma 2 halaman, jadi aku hapus aja satunya. Nah, jadi aku mau ganti dulu warna satunya. Nah, aku ganti warna satunya. Nah, terus kita bisa jadiin ini master komponen, teman-teman. Ya, tadi kita klik yang bagian create komponen di bagian atas ini. Pokoknya cari aja icon yang ada kotak-kotaknya 4. Nah, kalau udah, ini aku kasih nama slideshow. Kita bisa bikin variannya. Nah, bikin varian dengan cara kita klik tadi ya master komponennya, terus kita add yang varian. Nah, dari add varian ini kita bisa tulis, misalkan ini slideshow 2 gitu ya. Ini halaman 2 misalkan. Terus yang tadi, ini halaman 1. Nah, yang halaman 2 kan pasti dia ada di sebelah kanan kayak gini ya. Nah, ya udah deh. Dari sini kita bisa ambil aset kita. Ini insert instance. Ini untuk halaman 1, aku mau taruh di bawah aja deh. Halaman 1, terus ini halaman 2. Nah, ini kan masih yang pertama ya. Ini kalian bisa ganti di sini, teman-teman. Di property, terus kalian ganti ke halaman 2. Dah, that's it sebenarnya. As simple as that. Gitu. Nah, untuk materi yang pertama, teman-teman, sebenarnya udah selesai gitu ya. Jadi kita sudah mengimplementasikan apa aja tadi? Komponen style, page style, dan juga master komponen gitu. Nah, habis itu paling sekalian jalan ya, teman-teman.
Nah, aku bakal langsung masuk ke materi yang kedua, gitu, yaitu Basic Prototype and Animation. Nah, kalau misalkan kita baca di sini gitu ya, ada beberapa sub materi juga, teman-teman, yaitu ada Prototype Animation, Smart Animate, Auto Layout, sama Overflow Behavior. Nah, paling kalau misalkan untuk Prototype Animation dan juga Smart Animate itu bisa dijadikan satu materi ya, teman-teman. Jadi aku akan bahas secara bersamaan gitu ya. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi prototype animation, kita memberikan animasi di prototype kita. Jadi kita udah mulai bisa klik-klik gitu ya si button kita, terus nanti dia ke direct ke halaman apa gitu. Nah, itu bisa dari dipakein prototype animation ini, teman-teman. Nah, salah satu prototype animation gitu ya, interaksinya namanya Smart Animate gitu. Cuma Smart Animate ini punya keunikan gitu ya. Dia punya keunikan eh, dia itu cuma bisa dipakai gitu ya untuk di halaman-halaman yang punya layout kurang lebih 90% lah, sama lah gitu. Contohnya kayak apa? Kayak slideshow tadi gitu ya. Dia 90% sama tata letaknya. Paling kan cuma beda mungkin isi tulisannya atau gambarnya atau cuma si button slideshow-nya aja gitu. Tapi tata letaknya 90% ya sama gitu. Nah, biar apa sih kita pakai Animate ini gitu ya? Biar semakin smooth gitu perpindahannya, teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai Smart Animate di semua halaman kita, tapi dia jadinya kayak bergeser gitu ya antara satu komponen ke komponen lain gitu. Jadi kurang tepat untuk pemakaian Smart Animate di seluruh halaman. Kalau misalkan prototype animation ini, yang aku maksud nanti, kalian akan em, menggunakan interaction yang lain untuk memindahkan misalnya dari button pindah ke halaman lain pakai apa gitu. Mungkin di sini aku langsung contohkan aja gitu ya ke Figma-nya. Nah, contohnya tadi ya di halaman start screen dia bilang bisa selama 2 detik gitu ya. Dia muncul halaman splash screen selama 2 detik, habis itu muncul halaman onboarding dengan slide singkat. Nah, berarti kan dia nggak ada interaksi apa-apa ya. Dia dengan otomatis akan pindah dari splash screen ke onboarding. Nah, ini kita bisa pakai prototype animation juga, teman-teman. Nah, cara aksesnya gimana? Cara aksesnya kita tinggal klik frame-nya gitu ya, salah satu frame-nya. Terus habis itu, kalau kita lihat di sini kan tadi ada dua tab ya, tab design dan juga tab prototype. Nah, kita bisa ke bagian yang prototype gitu. Nah, ini ada interaction, kita bisa plus di sini gitu ya. Tapi aku kurang suka untuk nambahin interaction di sini karena lumayan lama gitu ya. Aku lebih suka langsung di frame-nya langsung gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini ada tanda plus-plus gini. Nah, ini baru muncul ketika kita pindah tab-nya ke prototype sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi ini silahkan di drag and drop aja nih. Aku klik, aku drag ke halaman onboarding satu. Nah, habis itu nanti dia muncul tulisan interaction kayak gini, terus triggernya apa. Nah, triggernya kan sebenarnya bukan on tap ya, bukan ketika diklik baru kita pindah ke halaman satunya. Tapi dia dengan sendirinya gitu, baru pindah sama tadi 2 detik ya. Nah, ini kita bisa pakai yang after delay gitu. Nah, habis itu dari sini kita bisa lihat nih, kita make sure bahwa actionnya itu benar, navigate to, terus destinasinya onboarding satu, benar ya, karena dari splash screen ke onboarding satu. Terus habis itu animationnya sebenarnya ini macam-macam ya teman-teman. Ada instant, dissolve, smart animate, move in, move out gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya salah satu interactionnya gitu ya dari prototype animation itu adalah smart animate gitu. Nah, ini bisa kalian pilih aja sebenarnya. Paling aku mau pakai dissolve di sini gitu. Nah, ini ada durasinya. Nah, paling di 2 detik gitu ya. Nah, ini aku ganti jadi 2 detik. Nah, ini harusnya udah nggak ada lagi yang diganti-ganti. Nah, habis itu dari halaman onboarding satu gitu ya. Ketika kita klik di sini, itu kan kita mau langsung ke halaman onboarding 2.
Ini bisa langsung aja kita klik tadi ya untuk si buttonnya. Terus kita arahin ke onboarding 2. Terus kalau kita lihat di sini, triggernya on tap, actionnya navigate to, destinationnya onboarding 2 udah sesuai, animationnya dissolve, usingnya is out. Oke, nah yang ini aku juga pengen nih slideshow-nya ketika aku klik gitu ya. Aku klik yang ini, dia akan mengarah ke onboarding 2 gitu. Nah ini juga sama, akan mengarah ke onboarding 1 gitu. Nah, em, harusnya udah untuk ini. Coba kita cek ya. Nah, dia langsung berpindah tanpa adanya eh, interaksi gitu. Nah, ini kita coba. Nah, di sini ada komponen yang hilang. Kita bisa cek dulu, teman-teman. Cara ceknya, kita klik si komponennya. Terus habis itu kita ke file. Kita make sure bahwa si slideshow-nya ini udah masuk ke halaman onboarding 1. Nah, ternyata slideshow-nya ini ada di luar. Jadi, caranya paling cepat adalah kita copy, kita hapus, terus kita pilih frame-nya, terus kita paste lagi. Nah, jadi dia udah ada di bawahnya onboarding 1. Ini paling aku cek-cek lagi dulu ya. Harusnya udah sih, nggak ada yang di luar lagi komponennya. Nah, kalau kita cek lagi, nah ini udah masuk gitu ya. Ini kita bisa pilih slideshow-nya. Nah, harusnya udah bisa diimplementasi. Nah, tadi kan kita baru implementasi yang dissolve ya. Nah, karena tadi aku bilang kita tuh lebih baik pakai Smart Animate ketika 90% halamannya tuh tata letaknya sama. Nah, contohnya kayak gini nih, teman-teman, slideshow. Jadi kita silakan tinggal ganti aja nih tadi untuk interaction-nya. Dari Dissolve, kita ganti jadi Smart Animate. Jadi biar lebih mulus. Yang ini juga sama. Kita ganti jadi Smart Animate. Ini juga sama. Kita ganti jadi Smart Animate. Gitu. Sebenarnya Smart Animate ini bukan cuma ada di slideshow ya, teman-teman. Kayak misalnya, let's say, tab control gitu ya. Kayak kalian pindah dari satu tab ke tab lainnya, kayak gini. Antara desain sama prototype gitu ya. Itu kan sebenarnya di satu halaman yang sama. Nah, biar lebih mulus, tuh kita pakai si tab control. Sorry, kita pakai si Smart Animate. Nah, selain itu ada namanya accordion control sebenarnya. Kayak misalnya kalian kalau tahu di FAQ gitu ya. Nah, biasanya kalau kita klik salah satu pertanyaan di FAQ, itu dia muncul jawabannya di bawahnya gitu. Nah, itu juga biar mulus, sebenarnya better pakai Smart Animate gitu. Nah, dari sini kita udah mengimplementasikan dua hal gitu ya, yaitu prototype animation dan juga Smart Animate gitu. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, habis itu kita diminta untuk membuat auto layout gitu ya. Habis itu ada overflow behavior juga di sini. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau berdasarkan definisinya dulu gitu ya, auto layout itu di sini adalah sistem desain adaptif yang membuat ukuran komponen otomatis menyesuaikan tata letak. Nah, ya benar ya teman-teman. Jadi intinya, kalau misalkan kita mau layout sesuatu komponen gitu ya, kayak gini deh tadi contohnya. Ada beberapa slideshow gitu. Ini kan tadi aku bikinnya cuma dua ya. Kalau cuma dua mungkin ya jauh lebih mudah. Tapi kalau misalnya aku punya tiga slideshow atau empat atau bahkan lima gitu ya. Nah, itu cara aku menyesuaikannya gitu ya, mensejajarkannya, itu bisa dengan pakai auto layout, biar langsung otomatis sejajar gitu. Nah, contohnya gimana? Nih, paling aku sambil lanjutin si case tadinya ya. Ini halaman sign in sign up mungkin biar kita
mengejar waktu juga ya. Jadi aku skip dulu untuk halaman sign in dan sign up. Jadi aku mau langsung ke halaman home-nya aja. Wait. Nah, kita lihat gitu ya. Ini aku screenshot dulu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, dia punya dua fitur dia bilang, yaitu ada home dan profile gitu sebenarnya. Jadi kita ingin buat footer dulu teman-teman. Jadi footer itu kayak menu bar yang ada di bawah setiap aplikasi. Nah, dia punya dua nih gitu ya, home dan profile. Nah, ini salah satu bentuk yang kita bisa buat dengan auto layout. Nah, aku akan ajarkan step by stepnya gitu ya. Ini kita buat dulu frame-nya gitu ya. Ini aku duplicate aja. Tadi pakai CTRL plus D. Nah, ini aku ganti jadi home. Oke. Nah, ini habis itu ada halaman home, ada tadi ya untuk tambah tugasnya, habis itu ada halaman profile juga. Nah, karena kita diminta untuk buat home dan profile, jadi aku pengen bikin footernya itu ada icon si home-nya dan juga ada icon profile-nya gitu. Nah, di sini kita bisa bikin dengan cara kita cari dulu rectangle di sini. Habis itu kita sesuaikan sama halaman uh, si frame kita gitu ya. Let's say segini gitu ya. Atau karena ini sedikit pun sebenarnya boleh segini. Kalian intinya ya menyesuaikan aja gitu ya. Kalian mau desainnya seperti apa. Cuma aku let's say mau full kayak gini teman-teman. Nah terus habis itu corner radiusnya aku pengen atur atasnya itu mungkin 20 gitu ya. Ini juga 20. Biar dia melengkung di atasnya. Gitu. Nah, sehabis itu, ini aku keluarin dari frame-nya. Terus habis itu aku cari icon profile dan juga home di Iconify tadi juga. Ini home, aku cari ya bebas sih sebenarnya teman-teman. Nih aku pakai yang ini aja. Terus habis itu profile. Nah, kita bisa sesuaiin gitu ya untuk besarnya. Ini udah sesuai atau belum? Oke. Harusnya ini kebesaran ya. Nah, harusnya udah lebih sesuai. Nah, kalau udah, kalian udah yakin, kalian bisa eh, tambahin teks di bawahnya. Tambahin teks tulisannya home sama profile. Dan ini karena kebesaran, jadi aku tinggal atur aja, aku kecilin. Terus habis itu, aku mau pakai medium aja. Dan habis itu, aku sesuaiin. Gitu ya. Ini warnanya aku hitamin dulu deh semuanya. Nah, kalau udah ngerasa ini di tengah-tengah, ini kita langsung grouping aja. Jadi kita pakai CTRL-G, atau kalian juga bisa langsung eh caranya itu klik kanan, terus kalian group selection. Kita cari nih group selection, gitu. Nah, ini aku tadi pakai CTRL-G aja.
Terus habis itu ini juga sama. Nah, misalkan ini kan belum agak lurus ya, teman-teman. Nah, ini aku blok semuanya. Terus habis itu aku pasang auto layout gitu ya. Dengan cara aku klik bagian sini. Jadi di bagian layout. Nah, ini kita tinggal klik auto layout di sini. Nah, ini jadi langsung setara gitu dianya. Kalau kalian mau gapnya agak disesuaikan ya ya udah. Kalian tinggal eh, geser-geser aja. Atau bisa dari sini juga gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau ngecek gitu ya. Nah, ini udah masuk atau belum auto layoutnya ini bisa juga pakai yang vertikal atau si horizontal gitu ya. Dia dengan mudah dapat menyesuaikan gitu ya. Kalau pakai si auto layout. Nah, kalau udah kita sebenarnya bisa langsung aja taruh gitu ya untuk si ikonnya tadi yang udah kita buat. Nah, karena kurang gede, jadi aku mau langsung pakai scale aja tadi ya. Yang ini, aku mau gedein. Nah, kalau pakai scale, dia ngikut semua langsung, teman-teman. Untuk membesarnya tuh sama. Ini aku, let's say, mungkin cuma mau segini gitu ya. Aku bakal atur agak lebih berjarak. Gini, aku ganti warnanya jadi menyesuaikan si pocket task. Gitu. Nah, ini aku grouping lagi. Biar enak kita pakai si master komponen tadi. Gitu. Nah, habis itu kita bisa bikin variannya tadi, teman-teman. Jadi ketika diklik halaman home-nya itu seperti apa, dan ketika diklik profilnya itu seperti apa tampilan si footernya. Kita bisa tambahin si varian yang tadi ya, di sini. Aku langsung tambahin dua aja, gitu ya. Ini let's say warnanya berubah jadi agak keunguan. Bentar ya. Putih tapi agak ungu. Kan enggak? Nah, ini juga disamain aja. Jadi udah sama. Nah, ini juga warnanya disamakan. Nah, jadi ketika kita masuk ke halaman home, gitu ya, kita mau akses si footernya, kita tinggal ambil dari aset sini aja. Terus kita masukin deh footer yang udah kita buat tadi. Terus ya udah, kita pilih tadi yang varian 2 misalkan, yang halaman home gitu. Nah, terus kalau kita lihat gitu ya, kita diminta untuk bikin tambah tugasnya. Jadi di halaman home gitu ya, di sini ada daftar tugas hari ini dalam bentuk card. Nah, setiap card berisi nama tugas, mata pelajaran, dan juga deadline-nya. Terus habis itu terdapat tombol plus di pojok kanan bawah untuk menambah tugas baru. Kemudian juga bisa menekan sebuah card tugas untuk melihat detailnya. Oke, ini kita bisa langsung implementasi aja. Hmm, aku mau ke bagian Iconify lagi aja. Terus kita kasih tombol plusnya dulu kali ya. Plus. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini bisa pakai yang ini juga. Terus kita gedein aja. Sorry. Nah, ini harusnya udah ada feel-nya ya.
Wait ya, aku pengen cari yang dia nggak transparan. Jadi aku coba cari yang lain dulu. Aku pakai yang biasa aja deh. Pakai yang biasa, terus aku bikin sendiri untuk ellipse-nya. Nah, wait ya. Let's say ini aku udah bikin ellipse-nya. Terus habis itu tinggal aku masukin aja tanda plusnya. Aku gedein. Gitu. Terus aku sesuaiin warnanya. Misalnya aku mau warnanya dia ungu juga. Isi dalamnya agak putih. Nah, kalau kayak gini tadi berarti dia diwarnainnya di frame-nya. Kita harus klik 2 kali. Cara make sure-nya ya di sini, di layers-nya. Gitu. Nah, sebenarnya simple as that, teman-teman. Nah, mungkin untuk yang bagian card-nya gitu ya, biar kita bisa langsung implementasi materi satunya lagi gitu ya, yaitu materi yang overflow behavior gitu ya. Jadi nanti aku akan buat beberapa card gitu ya. Nah, mungkin kita ngebahas dulu secara definisinya gitu ya. Kalau overflow behavior tuh seperti apa sih gitu ya? Kalau misalnya di sini kan dia bilang pengaturan agar area tertentu bisa digeser atau di-scroll jika konten melebihi batas layar. Nah, sesuai dengan namanya gitu ya, overflow. Jadi dia meluap. Nah, apa sih yang meluap? Yang meluap ini adalah komponennya gitu ya. Nah, dia karena komponennya ini melebihi dari frame-nya gitu ya. Jadi dia bisa di-scrolling dan juga bisa digeser-geser, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan kalian belum kebayang gitu ya, kita langsung aja praktekin gimana sih sebenarnya contohnya gitu ya. Sebenarnya gampangnya kayak tadi di definisinya gitu ya, bisa di-scroll gitu ya, atau bisa digeser. Contohnya kalau misalkan kalian lagi lihat maps gitu ya, itu kan eh, anggapannya dia bisa digeser kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari overflow behavior juga. Nah, kemudian juga ada scrolling vertikal atau horizontal. Nah, itu kita juga bisa bilang itu adalah salah satu implementasi dari overflow behavior gitu. Nah, sini biar agak cantik aku kasih tulisan aja gitu ya, yaitu home di atasnya. Ini aku gedein sedikit. Let's say seperti ini. Terus habis itu ganti warnanya. Nah, sehabis itu aku baru bikin si kartnya. Nah, aku bikin kartnya dengan cara aku pakai frame gitu ya. Nih aku mau bikin ya mungkin segini kali ya untuk kartnya ukurannya. Terus habis itu nanti kartnya bisa di scrolling secara di sini ada mention nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, let's say aku mau bikin dia di scrolling secara horizontal aja deh, gitu ya. Jadi atasnya nanti bisa buat fitur-fitur yang lain. Oke, ini kalau misalkan frame-nya masih kosong kayak gini, kalian bisa tambahin fill aja, biar ada warnanya. Nah, habis itu, hmm, karena aku pengen dia bentuk card-nya itu lebih modern, jadi kita bisa atur corner radiusnya. Let's say misalnya 10 atau 20 gitu ya. Nah, ini aku lebih cocok di 20 sih. Jadi aku mau 20 aja. Terus misalkan segini, aku buat beberapa gitu ya. Aku buat beberapa frame-nya biar nanti kita bisa, uh, let's say, scrolling secara horizontal. Nah, ini warnanya aku ganti misalkan jadi ini gitu deh. Ungu kayak gini.
Terus tadi dia minta ada apa nih? Nama tugas, mata pelajaran, dan juga deadline. Kita bisa tulisin di sini. Nama tugasnya misalkan matematika. Matematika, sorry, berarti ini nama pelajaran ya. Nama tugasnya berarti misalkan assignment 5 gitu. Ini aku mau buat jadi lebih bold gitu ya. Tinggal kita ganti-ganti aja di bagian sini. Terus aku mau gedein biar lebih kelihatan gitu ya bahwa oh dia pelajaran ini nih gitu. Ini wait. Nah, gini aja. Matematika. Karena warnanya kurang kontras gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Kalau warnanya itu kurang kontras, dia di sini kayak ada tulisan AA Contrast Standard Not Met gitu ya. Nah, yang bagus gitu ya, ini memenuhi standar kontras ya berarti kalian bisa ke bagian sini nih. Nah, ini kalau udah ada standar, udah memenuhi standar kontras, dia ada checklistnya gitu. Nah, ini coba aku pakai yang ini tadi ya, bagian sini aja deh, biar lebih enak dilihat. Ini matematika, assignment 5, yang aku kecilin dulu. Terus apa lagi? Sama deadline. Deadline, due date biasanya ya. Due date 22 Mei, misalkan. 26. Aku buat agak lebih kecil. Terus mungkin di bawahnya juga ada progresnya juga bisa gitu ya. Di sini kita tambahin progres. Aku pengen dia agak lebih tebel. Nih warnanya aku pengen dia agak nggak begitu kentara. Nah, kita lihat lagi. Oke. Oh, tambahin biasanya ada jamnya ya. Gini, progress. Terus kita tambahin kayak ada line-nya. Mungkin ya. Kita tebelin habis itu. Kita bisa atur di sini. Misalkan 4 gitu ya. Kita buat aja duplicate-nya biar kelihatan kayak progress nantinya. Ya tinggal kita agak abu-abuin. Nah, jadi kelihatannya kayak progress kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, gitu ya, biar gampang, mungkin aku biar nggak lama juga, aku copy paste aja gitu ya, aku duplicate yang matematika ini, jadi ada 3 gitu ya. Nah ini sebenarnya kita bisa pakai auto layout juga yang tadi gitu ya, untuk menyamaratakan mereka ini. Cuma kalau misalnya kita nanti grouping dan frame selection, itu udah otomatis bakal ke auto layout gitu.
Nah, jadi cara kita buat bikin overflow behavior tadi, ketika udah kita bikin semua frame ini, kita bisa langsung eh, blok aja semuanya gitu ya. Terus habis itu kita grouping dulu biar gampang. Jadi tadi di group selection. Habis itu aku masukin dulu nih ke bagian home-nya. Aku masukin. Habis itu, nah kalau kalian lihat gitu ya, frame kita ini kan cuma segini. Tapi komponennya itu sebenarnya sampai sini. Nah inilah kenapa dinamakannya overflow behavior. Karena komponennya itu meluap dari frame yang seharusnya. Nah ini kita bisa klik kanan lagi. Terus kita ke frame selection. Kita atur sesuai dengan frame HP kita. Nah, kalau udah, kita bisa ke bagian prototype, terus kita overflow-nya kita ganti yang horizontal. Nah, jangan lupa kita ke bagian desain nih kita checklist klip kontennya nanti. Nah, biar kita bisa ngeliat bedanya di klip konten sama enggak, ini aku bakal play dulu. Nah, aku mau langsung play ke sini aja. Wait ya. Coba kita lihat. Hmm. Nah, ini ada, kalau kalian lihat, tiba-tiba tadi pindah ke halaman situ karena ada interaction-nya gitu ya. Kalau kalian nge-copy paste suatu halaman, dipastiin interaction-nya itu nggak keikut ya teman-teman, atau dihapus dulu gitu. Ini kita bisa geser-geser udah. Nah ini sudah mengimplementasikan dari overflow behavior. Nah kalau kalian lihat ini kan dia di bagian kirinya kayak tembus gitu ya teman-teman. Nah ini kita perlu adjust tadi ya pakai si clip content. Kalau kita udah pakai clip content, nanti dia nggak akan tembus lagi, gitu. Jadi dia tetap disesuai sama frame-nya. Frame-nya sampai sini ya dia akan sampai situ aja. Nggak tembus ke tadi, ke samping-sampingnya, gitu. Nah, paling ini aku agak rapihin sedikit ya, biar kelihatan agak kayak aplikasi to-do list beneran. Ini aku akan kasih tulisan today's task, gitu ya. Biar kelihatan kayak ada to-do list yang harus dikerjakan hari ini. Kan tadi dia minta di sini ada tugas yang bisa dilihat yang hari ini ya, kalau nggak salah. Terus habis itu, nah ini, di sini pengguna bisa melihat daftar tugas hari ini dalam bentuk card. Nah, habis itu mungkin kita tambahin lagi kali ya, karena nggak di-mention gitu ya, ada fitur apa aja. Nah, ini aku akan tambahin mungkin beberapa tulisan gitu ya. Misalnya, let's say, you have 5 tasks undone. Mungkin gitu. Hmm, Oke, ini alignment-nya aku adjust dulu. Oke, ini aku mau gedein aja. Dan nanti aku agak kecilin tulisannya. Mungkin kayak gini ya. Terus aku adjust untuk line height-nya. Ini juga bisa gitu ya teman-teman. Atau di sini juga bisa kita adjust. Let's say segini. Nah, itu kan kalian kelihatan ya untuk line height-nya itu berbeda banget. Ini bisa kalian adjust. Mungkin aku mau buat kayak agak mirip highlight gitu ya. Biar ke highlight di sini.
bahwa dia punya tas yang belum selesai. 10 ini aja. Today. Oke. Habis itu kita tinggal ganti-ganti sedikit warnanya. Kita bisa tambahin icon kalau mau gitu ya. Ini jadi task. Terus kita tambahin gini aja. Ada logonya. Terus kita bisa tambahin juga kalau misalnya ada mau button search-nya gitu ya. Itu juga bisa. Let's say misalkan kita tambahin di sini, ini kita percantik aja ya, teman-teman. Terus kita sesuai lagi, kita adjust corner radiusnya. Ini kita agak samain aja gitu ya. Hmm, coba 10. Yaudah, segini aja. Terus kita buat gitu ya untuk icon search-nya. Jadi ke Iconify lagi. Terus habis itu kita cari icon search. Nah, kita tinggal masukin aja. Kita adjust sedikit. Terus kita tinggal tambahin tulisan search. Gitu. Yep. Nah, harusnya udah. Nah, ini kita tinggal ganti-ganti sedikit. Tinggal di bring to front aja harusnya. Terus udah deh. Udah jadi untuk tampilannya. Ini kalau misalkan mau agak dimiripin ke aplikasi pada umumnya, kita tinggal fill-nya, misalkan aku ganti jadi warna putih, terus aku tambahin stroke gitu. Nah, ini jauh lebih mirip ya, teman-teman. Gitu. Nah, mungkin ini aku kasih contoh untuk yang benar-benar sederhananya banget lah ya, teman-teman. Gitu. Ini bisa dipercantik kalau misalkan kita punya waktu yang jauh lebih banyak gitu ya. Cuma kalau dari aku, harusnya materi kita hari ini juga udah sampai situ aja, karena kita udah mengimplementasikan semuanya ya, teman-teman. Nah, paling kalau dari aku seperti itu, gitu ya. Thank you teman-teman yang udah ngikutin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait tadi implementasinya atau gimana gitu. Oh, Kak, maaf ganggu, ini aplikasi apa ya? Aku joinnya telat. Untuk aplikasinya ini namanya Figma ya, Bernice. Kalau kamu telat, mungkin aku akan kasih lagi ya nanti untuk PPT-nya. Karena tadi aku sempat kirimin PPT. Mungkin ada lagi yang mau bertanya selain Bernice tadi. Aku izin kasih PPT yang tadi.
Oke, harus udah kekirim ya. Jadi kalau misalkan tadi yang datangnya telat gitu ya, terus mau lihat-lihat gitu ya, tadi kita belajar apa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu udah aku kasih PPT-nya di kolom chat. Oke, paling dari aku sekian, aku kembalikan ke Karisa. Terima kasih.